Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng ya Pak? Bu, kedengeran nggak tadi salamnya? Kedengeran. Oh, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan, wa malam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, wabil khusus Saudara Imam, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang kita akan nanti mau izohnya. Juga Naibul Imam beserta stafnya yang telah hadir, semoga segala sesuatu yang telah dikorbankannya menjadi amal solih. Juga para rois, ikhwan akhwat semua dengan tim saya, dan yang juga sangat saya hormati, kami hormati Bapak Sapri selaku Ketua DKM, dan yang setia mendampingi Bapak Yanto, alhamdulillah, dan juga ikhwan-ikhwan lain. Para ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, atas qadarullah, inayah, taufik dan hidayahnya, pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir di Masjid Kecintai. Mudah-mudahan juga cerahnya pagi ini jelang siang juga secerah hati-hati setiap kita. Amin Allahumma amin. Para hamba sekalian, atas qadarullah kita bisa hadir ya tempat ini semua karena memang inayah Allah ya, pertolongan Allah, juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah mungkin kita hadir di tempat yang lain, karena biasanya Pak, waktu Ahad ini ada pilihan-pilihan kegiatan ya, betul Ibu ya? Pagi biasanya ada pilihan-pilihan kegiatan. Ada apa biasanya pagi? Belanja, pasar ada, yang jogging, olahraga juga ada, yang jalan-jalan, piknik juga ada, Ibu ya. Kondangan juga ada, arisan juga ada. Tapi karena taufik dari Allah, apa taufik Bu? Pilihan yang tepat dari Allah, itu namanya taufik. Nah, kita pilih menghadiri majelis taklim. Semoga kehadiran kita semua, Bapak Ibu semua, yang dekat maupun yang jauh, semoga Allah catat sebagai amal solih dari semua pengorbanannya, waktunya, tenaganya, pemikirannya, malnya, putaran-putaran roda kendaraannya, semoga menjadi amal solih yang juga menjadi saksi ya di hadapan Allah kelak bahwa kita telah melakukan satu amal solih yang Allah ridhoi, yaitu talabul ilmi, insya Allah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwan akhwat, tadi materinya tentang masalah kepemimpinan. Ini memang melanjutkan materi bulan lalu kita ya Pak. Jadi kita sudah satu bab tempo hari kita bahas masalah apa? Pentingnya hidup berjamaah, sampai kemudian poin-poinnya juga alasan kenapa kita harus berjamaah. Bapak Ibu masih ingat ada berapa alasan kenapa kita harus berjamaah? 14 atau 15? 15 ya, jangan dikurang-kurangin ya. 15 itu ya. 15 poin alasan kenapa kita harus berjamaah. Ya kira-kira yang paling mendasar banget tuh apa tuh ya alasannya itu Pak? Perintah Allah ya. Dan kita juga karena ingin mengharap rahmat Allah, juga ingin masuk surganya Allah, ini pasti. Inilah kenapa kita menetapi al-jamaah. Artinya ini melampaui tujuan-tujuan orang pada umumnya memasuki sebuah golongan, partai atau ormas. Karena kita nggak masuk ke sana. Karena kita pengennya bukan jabatan, bukan kekuasaan, tapi tadi apa? Ridho Allah, surganya Allah, rahmat dari Allah. Maka kita pilih menetapi al-jamaah.
Kemudian juga yang terakhir kita sudah sampai kepada tentang kriteria harusnya seperti apa setelah kita dalam al-jamaah. Kriteria, karakter ya, karakter. Sudah sampai mana kemarin itu Pak? Tentang isar ya, tentang isar. Ini juga luar biasa. Jadi setelah kita berbai'ah dalam al-jamaah itu harus ada karakter yang beda memang dengan orang-orang yang masih di alam firqah. Enggak sama Pak, dalam perkara apapun. Enggak sama. Enggak usah yang jauh-jauh ya. Masa berpakaian saja beda. Orang yang masih alam firqah walaupun muslim, keluar ibu-ibunya masih enggak pakai kerudung, belum pakai hijab. Kalaupun pakai kerudung biasanya pakai kerudung model-model apa Pak? Model helm gitu kan? Yang cuman kepalanya sama leher doang. Atau kadang pakai kerudung Pak, tapi dengkulnya kelihatan juga ada gitu ya. Bu, pakai kerudung dengkulnya kelihatan gitu kan? Ini kan alam firqah beda kan. Nah, bapak juga sama. Kalau jalan nggak mungkin keluar rumah pakai kolor doang, udah ketok kan? Nggak seperti itu. Pasti beda. Nah, termasuk di perkara ibadah tadi udah singgung sama Rois tadi ya, ibadah. Jadi dalam masa menata sop saja, Pak, supaya rapat ini sulit loh Pak di luar ini. Sulit sekali. Dalil harus dikaji. Saya kan mengkaji kitab Al-Usul beberapa tempat, bukan 1-2 tempat, banyak tempat. Dan itu dilewatin bab itu Pak, tentang sop itu. Tapi sulit sekali Pak. Timbang mata sop baris doang, bagaimana nata kehidupan, ya kan Pak? Atas sop yang luar biasa, itu luar biasa, benar-benar. Iya, isbal juga sama. Sampai hadisnya di kitab Al-Usul ada sudah isbal itu diharamkan. Sampai Nabi menyuruh ngulang wudhu, bukan ngulang sholat Pak. Buat orang yang menjulur mata kaki, menjulurkan apa? Menjulurkan apa? Kain atau celana melewati batas mata kaki. Ya masih aja, ajik aja itu Pak. Gitu. Luar biasa ini. Nah ternyata itu mudah kalau kita sudah dalam al-jamaah. Karena taatnya pada ulul amri. Inilah pentingnya kita memiliki seorang pemimpin yang ditaati. Pak, pemimpin yang ditaati. Bukan sekedar pemimpin. Ya, tapi pemimpin yang dia taati. Ini para ikhwan akhwat sekalian, ya pelan-pelan akan saya terangkan tadi ya. Ini kitab ini bawa semua ya Pak ya. Tapi wah ya, baik. Yang sekarang masuk bab yang kedua. Bab yang kedua ya Pak. Itu ada ya. Kecil. Oh ya. Bang Ade nggak bawa? Nggak bawa. Wah, apa udah pinter Bang Ade mah. Udah pinter. Udah hafal. Apa ngecepal. Jadi bagian kedua ini tentang imamah. Mungkin nggak saya bahas secara detail tentang pengertian tentang kebahasan ya Pak. Ini karena sebenarnya ini materinya bukan materi tadrib ya, materi ceramah sebenarnya Pak ya. Jadi mungkin kita poin-poinnya saja gitu ya. Ini, nah masalah imamah atau kepemimpinan ini sangat penting ya dalam intern kaum muslimin. Karena kita lihat dari ini Pak, betapa muslimin jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Banyak, berapa miliar Bang Ade? 5 sekian gitu kan, 5 miliar lebih. Oh 2,3. Oh 5. Hah? Oh total semuanya. Berapa? 8 miliar tuh, 8 salah juga tuh kan. 2 miliar lebih gitu ya. Nah, jumlah yang begitu sangat luar biasa banyaknya. Tapi ternyata jumlah itu tidak efektif Pak. Saya bilang nggak efektif untuk apa? Untuk melawan musuh. Ya. Kenapa? Karena tidak adanya pemimpin yang menjadi perekat. Ya. Yang diperekat untuk menyatukan kaum muslimin sehingga semua potensinya menjadi apa? Bisa bersinergi. Nah ini coba. Semenjak kita lahir, saya lahir tahun 70 Pak. Kemudian mungkin tahu tentang masalah TV itu kan tentang Gaza itu perang sampai sekarang perang terus tuh Pak. Ya kan? Perang terus kan Pak di Gaza sana. Mungkin karena sudah dengan namanya kali ya Pak, Bang Rimin, Gaza itu artinya perang. Gaza itu artinya perang gitu ya. Itu nggak pernah henti-hentinya. Sampai sekarang Gaza itu. Masya Allah. Nah ini bukan berarti kita nggak mampu sebenarnya, cuma kita tidak mau. Kita tidak mau. Saya sering menggunakan analog
Ustadz Kiai Haji Junaiddin MZ rahimahullah ya Pak. Itu perkara gajah dia bilang, itu kalau muslim bersatu gampang. Apa kata beliau? Kencingin rame-rame tenggelam katanya kan. Kencingannya rame-rame tenggelam itu Pak, enggak seberapa itu kan secuil. Gitu. Kencingin barang-barang tenggelam dia bilang gitu. Maksudnya apa? Kalau kita punya menggalang potensi yang ada Pak, nggak usah gede-gede Pak. 1.000 perak aja per kepala dari 2 miliar tadi setiap hari Pak. 1.000 perak. Sehari berapa duit itu? Sehari. Hah? Sehari ya? Iya. Karena untuk membuat satu rudal yang jarak pendek itu, saya lihat di Google itu 4 miliar Pak. Rudal jarak pendek itu. Hamas nggak punya Pak. Nggak punya apa namanya? Rudal. Loh iya kan? Punyanya apa? Ya senjata-senjata rakitan seperti sementara musuhnya sudah pakai luar biasa. Joglo ada rudal. Oh, jalan rudal. jalan rudal ada joglo. Itu. Nah ini, bagaimana bisa kita mengalahkan musuh sudah pakai senjata-senjata yang apa namanya? Luar biasa supersoniknya ya. Nah, sementara kita masih tadi gerilya dengan apa namanya? Senjata-senjata yang apa adanya. Jadi ini karena kita tidak bersatu. Jadi kita hanya menang dalam jumlah, kita masalah kapasitas memang mayoritas tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena tadi tidak ada pemimpin yang melekat, yang menyatukan, ya, sehingga muslim itu menjadi memiliki satu visi dan misi yang sama. Inilah para sekalian, satu kelemahan kaum muslim hari ini yang menjadi krisis kita semuanya. Krisis apa? Sentral kepemimpinan. Apa, Ibu? Krisis sentral kepemimpinan. Sementara mereka orang kafir punya apa? Coba. Orang Katolik punya di Vatikan sana. Yang namanya apa, Pak? Pimpinannya? Paus. Nah, ada. Itu sistem kita sebenarnya. Mereka pakai, nah kita tidak. Maka apa kata Allah? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ilam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir itu mereka ba'duhum awliya'u ba'din, saling bahu-membahu satu sama lain. Mereka kerahkan semua potensi yang ada. Dari mulai apa? Materinya, pemikirannya, semua sains teknologinya, semua mereka dikonsentrasikan untuk merangi kaum muslimin. Nah, ilam taf'aluhu, kalau kamu nggak berbuat seperti mereka dalam hal bahu-membahunya, kesatuannya, visi misinya, takun fitnatun fil ardi. Apa Pak takun? Pasti akan, boleh pakai pasti, itu jawab syarat tadi. Pasti akan terjadi di muka bumi apa? Kerusakan. Fitnah dulu, fitnah. Fitnah itu artinya apa? Macam-macam kekacauan, itu fitnah. Di Quran fitnah artinya beragam Pak. Ada fitnah artinya siksaan, ada ya. Kemudian fitnah seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah, ya, fitnah yang artinya siksaan. Apa itu? Apa tuh yang populer itu? Al-fitnatu asyadu minal qatli, gitu kan. Fitnah itu lebih kejam pada pembunuh. Itu fitnah itu menyiksa. Ya, orang membunuh orang disiksa dulu, congkelin matanya satu-satu dulu, dicabutin dulu kuku-kukunya, itu namanya fitnah, menyiksa sebelum dibunuh. Itu lebih kejam dibanding dengan langsung membunuh. Kemudian fitnah juga bisa arti apa? Ujian, ya, cobaan. Ya, seperti dalam Quran surat apa Bang Ade itu? Surat Al-Anbiya ya, Al-Anbiya itu. Walanabluwannakum syarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan fitnah juga berarti apa? Kekacauan tadi ya. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzina dzalamuna minkum khosoh. Itu kekacauan. Termasuk ayat tadi. Jadi kalau kita nggak bersatu, nggak saling bahu-membahu, nggak saling bersinergi dengan potensi yang ada, takun fitnatun fil, pasti akan terjadi kekacauan di muka bumi. Macam-macam luar biasa. Ini Pak, di Indonesia kegaduhan ini mulai dari masalah apa aja Pak? Mulai daripada ijazah palsu, ya gaduh, masalah apa?
blokir bank juga gaduh, apalagi nasab juga gaduh, sampai bertempur muslim sama muslim, Pak. Ini kan Masya Allah ini kita. Itu fitnah itu semua itu, Pak. Fitnah. Masalah nasab ya kemarin, Pak, ramai ya. Di mana? Pemalang, Pak ya. Masya Allah itu kan. Ini. Wa fasadun kabir, juga kerusakan di muka bumi yang sangat besar. Ini risiko dampak negatif berapa? Pada kita meninggalkan kesatuan persatuan atau tadi ya saling bahwa yang itu nggak mungkin, nggak akan terjadi. Kita akan terjadi itu kalau kita tidak memiliki seorang pemimpin yang ditaati, ya, pemimpin yang ditaati. Ini penting. Nah, para sekalian, kepentingannya kenapa kita harus punya pemimpin? Tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Rois tadi ya, Quran surat apa? An-Nisa ayat 59 ya. Jadi ujung ayatnya fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau awalnya kok udah hafal semua tuh awalnya, Pak, Ibu, awal udah hafal semua kan? Gimana awalnya? Ya, baca bersama ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqal azim. Ulang tadi ya? Salah. Ulang di fa in tanaza'tum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi war rasul wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqal azim. Ini grogi nih, ada ibu-ibu di depan pada. Ada mantan soalnya, Bu. Di depan ada mantan. Grogi. Nah, artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Itu di halaman berapa, Pak, di sini, Pak? Ada ini halaman berapa? Di kitabnya nih. Ada halaman, enggak ada halamannya sini ya? Enggak ada. 63 ya, halaman 63. Di halaman 63 ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua pada Allah dan taatlah kepada Rasul. Diulang tadi ya, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Ya, ini untuk ulil amri tidak diulang, nggak menggunakan kata ati'u, tidak ya, tapi langsung wa ulil amri minkum. Minkum di antara kamu kembalinya kepada alladzina amanu. Istilah santrinya rujuk domirnya, Pak. Rujuk domirnya kepada apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Minkum di antara kamu orang beriman. Berarti artinya apa? Orang beriman itu secara intern punya kepemimpinan tersendiri. Jadi bukan wa'ul amri minhum, bukan. Minhum berarti di luar sana, gitu ya. Nah, fa in tanazatum, maka jika kalian tanazu, ya, saling apa? Gontok-gontokan. Naja itu artinya mencabut, Pak. Artinya mencabut naja. Ya, saling cabut. Jadi saling cabut, gontok-gontokan, berseteru, ya. Bahkan mungkin terjadi akhirnya, Pak, berbenturan satu sama lain. Fi syai'in tentang suatu, ya, faruddu ilallahi wa rasul. Nah, fi syai' ini Pak dalam bentuk apa? Dalam bentuk nakiroh, umum, ya. Apapun, apa saja. Karena kita pasti, Pak, setelah kita berinteraksi dengan sama muslim, Pak, itu akan ada sesuatu gesekan. Bisa juga suami dengan istri, ada syai'innya, Pak. Ada nggak, Pak? Gesekan antara suami dan istri. Ada nggak? Ada, bahkan sampai terjadi perceraian. Bakal sampai terjadi perceraian. Ada suami itu. Itu syai'in juga. Ada juga syai'in itu apa? Antara orang tua dengan anak juga ada. Ya, orang tua dengan anak pun ada sesuatunya, sehingga terjadi apa? Hubungan yang renggang, memutuskan,
memusuhkan tidak mengakui seorang ibu terhadap anaknya, itu juga ada terjadi. Itu syai'in juga. Antara kakak dengan adik juga terjadi. Antara kita dengan tetangga, termasuk juga antara amir dan makmum. Ini perkara sosial. Belum lagi masalah-masalah ibadah. Masalah-masalah ibadah, perkara sholat, perkara toharoh, perkara haji juga ada. Kemudian juga masalah berekonomi juga ada. Selain semua itu akan terjadi antara kita. Baik masalah sosial, masalah masyarakatan, masalah ibadah. Nah, semua itu akan selesai, bahkan tuntas tas Pak, kalau kita farudduhu ilallahi wa rasul, dikembalikan pada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, dikembalikan. Dengan cara seperti kita ngadu kepada amir yang kita taati tadi untuk diselesaikan. Nah, contoh kasus Pak, di mana kita memang juga harus sentral masalah ini Pak, ya. Itu masih disebut di sini Pak, di kitab ini. Halaman berapa itu Pak? Itu Quran surat An-Nisa 83, ya, An-Nisa 83. Ada nggak Pak? Ada halamannya nggak situ? Yuarianto, halaman berapa di situ? Nggak ada halamannya. An-Nisa 83. Kalau nggak ketemu, dicari Qur'annya aja ya. Ini salah satu contoh ya, di mana memang kita itu harus sentral masalah kepemimpinan tadi. Udah ketemu Pak semua? Di sini nggak ada halamannya punya saya soalnya. Halaman berapa Bu? Halaman 17 yang ada halamannya, ya. Yang ada halamannya halaman 17 ya. Yang ada halaman 17. Ada ya? Baik, kita baca bersama Pak. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bihi law raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Ulang. Wa ila ulil amri minhum la'allimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ulang. Alladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ya, shadaqallahul azim. Wa idza ja'ahum, dan apabila datang pada mereka ini orang munafik Pak, orang munafik. Apa yang datang amrun ya, perkara minal amni, perkara yang berita-berita yang membawa kedamaian, keamanan, awil khaufi, yang menakutkan, ancaman musuh dan sebagainya. Adza'u bih ya, mereka menyiarkannya. Laurudduha, sekiranya mereka itu mengembalikannya ila rasul, kepada rasul ya, pada waktu itu ada rasul. Wa ila ul amri minhum, dan para ul amri di antara mereka, artinya para umaro yang ada ya pada waktu itu yang Rasul angkat ya di wilayah-wilayah tertentu. La alimahul ladzina yastambituna, ya, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, dia akan mengetahuinya ya, minhum, dari mereka, dari para ul amri tadi. Walau la fadlullah, dan kalau bukan karena karunia Allah alaikum, atas kamu, kita ini Pak orang beriman, bukan yang munafik tadi. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lataba'tum, sungguh niscaya pasti kamu akan mengikuti asyaitona, setan, illa qalila, kecuali sedikit. Ini salah satu contoh kasus di mana memang
kita perlu akan ulil amri. Di antara sebagai sentral segala sesuatu, termasuk masalah informasi. Nah, hari ini Pak, kita hidup di era, orang bilang era apa Pak? Era informasi. Setelah dulu era transportasi udah lewat, era kuda zaman gigit besi juga udah lewat, sekarang era informasi. Di mana sekarang informasi itu menjadi power yang sangat luar biasa. Dan kita semua sudah menikmati itu. Di antaranya di tangan para ikhwan akhwat ada apa? Ada HP ya, ada HP. Ini di antaranya. Nah, karena era informasi ini berarti yang namanya berita begitu cepat luar biasa. Jangankan hari ini ya Pak. Pada zaman Nabi saja seperti ini. Nah, ini kali ini yang disebut dalam surat apa tadi An-Nisa 83 itu adalah untuk orang-orang munafik, Pak. Yang kali ini mereka berbuat buruk dengan terang-terangan. Biasanya orang munafik itu kalau berbuat buruk apa? Sembunyi. Tapi kalau berbuat baik terang-terangan, ya. Kalau sudah munafik yang tulen, Pak, kalau kata Nabi Pak, nifakon kholison, nifak munafik yang kholison, yang sudah murni, Pak. Kalau emas 24 karat, itu mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Itu kalau udah munafik yang apa? Kholison, yang tulen itu kan. Itu. Nah, biasanya mereka seperti itu, berbuat buruk itu sembunyi-sembunyi. Seperti ketika mereka memproduksi berita hoax pada zaman Nabi terhadap siapa? Aisyah. Aisyah itu pernah Pak fitnah. Dituduh berselingkuh dengan sahabat yang namanya Sofwan bin Asal. Itu luar biasa, itu munafik, gembong munafik Pak. Diproduk begitu rupa, kemudian digoreng sama orang-orang yang lemah iman, sampai kemudian dikonsumsi sama orang-orang yang awam, yang jahil pada waktu itu. Dan juga tersiar cepat, padahal belum ada medsos. Jadi kalau keburukan itu emang luar biasa Bang Ade. Oh iya, keburukan itu ya. Iya, cepat sekali itu. Cepat. Orang Aisyahnya Sofwan belum sampai ke Madinah kok, tapi sudah heboh di Madinah. Nabi sudah tahu, Abu Bakar bapaknya Aisyah sudah tahu. Ini kalau masalah keburukan. Nah, hari ini Pak pasti lebih dari itu. Karena para ikhwan akhwat cukup dengan satu klik saja Pak. Apalagi satu klik Jakarta Barat ada berapa ratus peserta tuh Pak. Satu klik aja itu Pak. Nge-share berita itu ratusan jangkauannya. Wah, apalagi tadi kan. Ini luar biasa. Itu. Lewat booster sih namanya? Buzzer ya, buzzer. Lihat buzzer tadi ya, luar biasa lagi itu kan. Itu, memang udah sistematis luar biasa seperti itu. Nah, ini apa? Jadi pada waktu itu orang-orang munafik ya kali itu Pak, dia berbuat buruk dengan terang-terangan. Ya, jadi ketika ada suatu berita langsung disiarkan, bahasa sekarang diviralkan, langsung diviralkan tanpa di cross check tentang kebenarannya, tanpa ada tabayun sebelumnya. Nah ini kesalahan besar. Nah mestinya setiap ada berita apapun yang al-amnu atau al-khawfu, berita tentang masalah kedamaian yang menyenangkan atau yang al-khawf yang mengkhawatirkan, itu mestinya disentralkan ke ulil amri. Kalau dulu ada Rasul, ke Rasul dulu, sentral berita itu. Sentral dulu. Nah, karena sekarang juga nggak ada Rasul, berarti ke ulil amri, sentral dulu. Boleh tidak disiarkan. Jadi artinya nggak setiap kita itu merasa berwenang, merasa boleh untuk menyiarkan. Kalau itu berita memang Pak perlu apa? Perlu disikapi dengan ribat ini ya. Perlu disikapi dengan hati-hati. Ini salah satu ya. Fungsi adanya ulil amri adalah supaya menjadi sentral di mana berita berkeliaran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyiarkan berita hoax, Pak. Ini hati-hati. Kenapa? Kata Allah nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sudah nanti mulut kita akan dikunci, Pak. Dan akan berbicara apa? Tangan-tangan kita. Dan akan menjadi saksi apa? Kaki-kaki kita. Itu surat Yasin sebutkan seperti itu.
Jadi tangan itu nanti yang bicara. Ternyata memang sudah betul hari ini tangan bicara dengan mengeklik, menyiarkan, mengeser setiap berita yang ada. Yang kadang-kadang begitu ikhwan nanya, ini apa maksudnya? Saya cuma nge-share doang gitu kan. Dari grup sebelah. Nah, enak banget itu. Grup sebelah. Lah ini, enteng Mbak, hari ini bisa kita ngomong seperti itu. Nanti hadapan lo nggak bisa. Karena itu ada konsekuensinya, akan ditanya. Apalagi kalau keburukan kaum muslimin, Pak. Iya kan? Kita ikut gibah apalagi, memfitnah apalagi, menghujat apalagi, mencela sama bahayanya. Karena kata Allah, wailul kulli humazatil lumazah. Kecelakaan yang besar untuk tiap-tiap pengumpat dan pencela. Siapapun yang celah. Gitu. Memang dia punya celah, tapi bukan untuk celah-celah. Dia punya keburukan, bukan untuk digibahin. Nah ini, Pak, Ibu, Masya Allah, enak aja ngobrol, ngomongin ya penguasa yang zalim. Ini kan jadi Masya Allah, ini bahayanya. Nah, kita punya apa? Ulil amri. Nah, jadi mesti semua berita itu sentralkan ya, supaya tidak liar, apalagi menyangkut intern kaum muslimin. Dan yang suka terhadap tersiarnya berita buruk kaum muslimin itu akan terancam neraka. Ini Quran surah An-Nur, nggak main-main itu. Dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawab tergantung seberapa perannya, seberapa besar andilnya. Semakin banyak andilnya, perannya, maka semakin banyak dosanya. Karena kalau itu menyangkut keburukan kaum muslimin, apalagi Pak, mestinya kata Allah, kenapa kau tidak katakan tidak, nggak mungkin. Nah, seperti itu mestinya. Jadi mesti berita buruk itu terhenti di kita, terhenti di kita. Kemudian baru kita laporkan ke ulil amri. Jadi bukan kita sampaikan kepada orang lain. Nah ini tentang pentingnya kita kenapa harus memiliki ulil amri. Ini untuk di dunia ya Pak, untuk di dunia. Kemudian yang ketiga, selain tadi untuk masalah tanazu, kemudian masalah berita, yang ketiga masalah apa? Junah, Pak, junah. Kata Nabi, al imamu junnatun. Imam itu junah. Apa junah? Nah, perisai atau tam. Ini enaknya ikutnya pemimpin. Dia akan jadi perisai, dia akan ditameng, yang akan melindungi kita. Makanya pemimpin dalam Islam itu bukan duduk di atas, tidak hanya pada umumnya penguasa, Pak. Dengan telunjuknya akan menunjuk sana sini, tapi dia akan berada di depan, bahkan di tengah-tengah umat untuk menjadi perisai. Al imamu junatun. Jadi ada sesuatu Pak, ada masalah apa? Sudah tunggu imam. Tunggu imam. Kan enak kan Pak? Iya, karena perisai imam itu. Itu imam. Nah, nanti pada gilirannya Pak, nanti kan ini masalah dunia kan Pak. Pada nanti di akhirat imam inilah akan turut mempertanggungjawabkan amal kita. Ya, Quran surat apa Pak? Al-Isra ayat 71. Baca semua bareng-bareng Pak, baca Al-Isra-nya. Ayo kita baca. Al-Isra. Bang Ade hafal enggak Bang Ade? Enggak hafal. Hafal. Ayo baca Bang, takut saya lupa juga, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Ulang. Faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Yaminin tadi udah kebaca kan? Udah kebaca? Udah. Ya. Yauma nad'u, pada hari nanti, kata Allah. Tadi surat apa Pak? Al-Isra atau Bani Israel. Ayat berapa tadi? 71. Nad'u, kami akan panggil. Ya, jadi kita semua akan dipanggil oleh Allah. Ya, akan dipanggil ya, masing-masing Pak. Di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Kulla unasim, tiap-tiap manusia kita ini Pak semua, bi imamihim, dengan imam mereka. Nah, kebayang nggak Pak? Sudah Pak? Nanti di akhirat, di mahsyar, ya, di tempat kita berkumpul,
itu setiap kita dipanggil dengan imam kita masing-masing. Kebayang nggak yang tidak punya imam, Pak? Kebayang nggak tidak punya imam? Akan sulit. Bayangannya seperti di dunia, Pak, ada anak ayam yang banyak, tidak ada induknya. Pas dia piak-piak ke sana kemari, karena nggak ada induknya. Maka imam itu juga seakrab dengan yang artinya umi. Artinya umi, artinya sesuatu yang menjadi panutan, sesuatu yang di depan. Amam, Pak, amam itu di depan, itu seakar juga, itu imam. Faman utia kitabu biyaminih, maka barang siapa yang diberi catatan dari sebelah kanannya, ya, dari sebelah kanannya, Pak. Karena nanti ada 3, Pak. Ada kanan, ada kiri, bahkan ada belakang. Ada yang di belakang, ya. Nah, faulaika, maka mereka itulah yaqrauna kitabu, yang dapat membaca bukunya. Jadi bisa membaca. Kalau dalam surah Isra ayat ke berapa? 14, Iqra kitabak, baca dia langsung sendiri, baca. Iqra kitabak, baca itu. Karena semua memang sudah terekam ya di ayat itu. Sebab di ayat itu, Pak, setiap kita itu sudah kasih chip di leher yang merekam semua aktivitas kita, Pak, semua. Yang waktu sendiri, berdua, tempat sepi, gelap-gelapan, semua terekam di situ. Gitu. Jadi kita dikalungkan di tengkuk kita itu semacam chip yang merekam semua aktivitas kita. Gitu. Nah, yang diberi catatan dari sebelah kanan dipastikan orang-orang yang baik, ya, ahli kebaikan, iman, orang beriman yang beramal soleh. Mereka yang bisa membaca. Wala itulah munafatil, mereka tidak akan dizolimi, ya, maksudnya nggak akan dikurangi oleh Allah itu pahala. Nggak akan dikorupsi oleh Allah, walaupun fatila itu artinya apa? Fatila, Pak, suka diartikan sama dengan qolilan, sayin, ya, sayan, ya. Nah itu. Kalau sayan sedikit pun, qolilan sekecil pun, gitu kan. Nah, fatilan itu adalah artinya, Pak, kalau kita nih, Pak, kita gosok-gosok jari kita, jari bahasanya jari, ya, bukan kaki tapi jari. Kemudian ada kotoran yang nempel di jari kita, itu fatilan. Apa namanya? Daki. Ya, daki yang hasil dari jari, berarti kecil banget. Bukan gosok badan. Kalau gosok badan mah gede, Pak, banyak. Gosok badan banyak, ya. Ini gosok jari. Coba kalau di kamu seperti itu. Ini kita, Pak, gosok-gosok jari, tiba-tiba keluar ada daki, itu fatilan. Segitu pun nggak akan dikorupsi sama Allah, nggak akan dikurangi, bahkan akan lipat gandakan, Nah itu. Nah ini para muslim sekalian, pertanggungjawaban kita nanti dari Allah ternyata di mana kita memang akan disertakan imam kita. Imam kita turut bertanggung jawab. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan imam itu akan dibelenggu sebelum semua umatnya dihisab. Itu. Nah kita akan diminta pertanggungjawaban, ya, kata Nabi, bahwa nanti di mahsyar itu kalian pasti akan berhadapan dengan Allah face to face, ya, berhadapan langsung, bila turjumanin, tidak ada penterjemah, ya, nggak ada pembela, nggak ada pengacara di sana. Dan kamu nengok sebelah kanan, amal baik begitu sedikit, amal buruk begitu banyak sebelah kiri. Sementara depan, kata Nabi, api neraka berkobar-kobar, siap untuk membakar. Dan akan tanya tentang 5 hal pasti. Pertama, Bapak, masa mudamu digunakan untuk apa? Masa mudamu digunakan untuk apa? Yang sudah pernah muda, Pak, Ibu, yang sudah pernah muda, kira-kira ingat nih, ingat masa muda pakai untuk apa nih? Yang masih muda. Yang masih muda. Ini yang pernah muda dulu nih, yang pernah muda dulu. Yang pernah muda dulu. Lali ya, Pak? Apa kerjanya mojok, gitaran di gang sempit, menyanyi-nyanyi, ya? Atau ibadah. Kalau untuk ibadah termasuk sabuna syafi, berarti termasuk akan mendapatkan naungan, di mana tidak naungan selain naungan Allah, di mana matahari dekatkan 1 mil. Sabuna syafi baritillah. Itu kalau masa mudanya diisi dengan ibadah. Nah, wali ini, Pak, ini teman saya,
yang benar-benar masa muda habis di pesantren. Tuh, masa muda habis di pesantren. Gede di pesantren saya nih, Pak. Tahun 85, Pak, saya sanawiyah, di sanawiyah favorit Pak, mahal. Depan UIN sekarang itu. Guru-gurunya dosen-dosen di situ. Itu kelas 1 waktu itu. Saya berpikir teman-teman itu, ini kalau kita belajar di sini dapatnya apa? Sekolah mahal, sanawiyah itu, sanawiyah. Akhirnya pada teman-teman berpikir, ada yang mau pindah ke Gontor, ada yang pindah ke Cipasung, ya Cipasung itu, apa namanya, pusat NU ya Pak di sana kan Cipasung itu, dan macam-macam. Nah saya berpikiran kalau saya kemana? Harus pesantren juga. Nah akhirnya pesantren juga waktu dibawa sama Naib, namanya Pak Ishak namanya. Ingat nggak nasib Pak Ishak Pak? Ya, dibawa situ pesantren. Tahun 85 itu Pak, itu pesantren. Ya ketemu beliau langsung nih Pak. Kan beliau di situ. Tapi Cilengsi waktu itu, Masya Allah, jangan tanya dan Cilengsi waktu itu. Kerjanya amal soleh melulu. Belajarnya kapan tahu? Amal soleh melulu, Masya Allah itu. Amal soleh melulu. Belajarnya kapan tahu? Bener, amal tanya beliau. Amal soleh terus. Iya. Muridnya, saya tuh muridnya cuma 3. Saya, abangnya beliau, ya sama Hizbullah. 3 tuh, sekelas dengan saya namanya Iqdat Usto. Kalau beliau kan adik saya, masih kan. Adik saya tuh. Cuman bertiga kemudian, pokoknya lontang lantung bertiga tuh. Amal soleh lu setiap hari tuh. Megang cangkul, megang cetok apa gitu ya. Nimba sana sini. Masya Allah, megang selang kalau misalnya ya, megang selang kalau malam ya. Bagi-bagi selang, bagi-bagi air. Jadi Cilengsi itu Pak, air itu dijatah. Minyak tanah jatah 0,5 liter setiap sore. Nah, ini beliau saksinya. Minyak tanah tuh Pak, 0,5 liter. Beras juga mungkin 1 liter setiap hari. Beras itu. Ya susah lah, cuma 1 sumur itu Pak. Nggak ada air. Air cuma 1, sumur itu yang dibagi-bagi Pak. Yang masjid sekarang ini. Tapi pengalaman nggak bakal terulang kan? Nggak akan terulang. Bukan nggak terulang, di Muhajirun lebih parah lagi. Lebih parah lagi Muhajirun itu. Sampai akhirnya bubar tuh Pak. Jadi kami bubar, Pusto bubar. Yang bubar, Ustaz ya bubar ya? Bubar. Tuh bubar Cilengsi bubar. Dinaku Muhajirun. Lebih parah lagi tadi. Sering nggak makan juga. Sering nggak makan. Beliau tuh. Sering nggak makan. Tanya beliau, kan saya satu kamar berdua ini. Ya kan, sering nggak makan itu. Satu kamar tidur berdua. Di balai bambu berdua ini Pak. Di balai bambu berdua ini. Di balai bambu yang banyak tingginya, tuh tinggi nggak Pak? Tumila, banyak tinggi. Banyak tumila. Oh iya. Di berdua satu balai bambu. Masya Allah, boro-boro kasur Pak. Boro kasur. Itu ya. Itu ya. Jadi sampai mana tadi sampai situ-situ ya? Hah? Masa muda tadi, masa muda ya. Masa muda betul. Jadi 5 hal tadi tanya masa muda. Alhamdulillah kami masa mudanya habis di pesantren. Habis di pesantren. Kemudian kedua, hidup digunakan untuk apa? Ini hidup. Yang kadang orang pengen hidupnya umur panjang, apa segala macam. Ternyata itu semakin lama hidup kita di dunia, semakin banyak jatah hidup dunia, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Sementara Pak, kita mempertanggungjawabkan amal kita yang seminggu saja Pak. Hidup kita yang seminggu terakhir susah banget. Belum tuh bisa loh Pak. Coba keingetan nggak seminggu terakhir sampai sekarang ini kita nih. Ngapain aja kita? Iya kan? Itu. Bagaimana kalau sampai berpuluh-puluh tahun, mendekati 100 tahun, bahkan 1 tahun lebih, Pak. Seminggu aja kita, kalau sebulan, setahun sebelumnya. Ini. Jadi kita akan tanya untuk apa? Ya Pak? Digunakan untuk apa? Hidup kamu. Dihabiskan untuk apa? Hidupmu. Yang ketiga, hartamu dari mana? Hartamu dari mana? Pak, harta yang kita suka minta, doanya ingin banyak apa Bu? Bu? Banyak? Banyak rezeki. Padahal yang punya motor 2, punya mobil kadang-kadang itu motor mobil ada yang belum pernah gelinding ke masjid untuk taklim. Ada nggak Pak? Ada nggak? Ada, saya tahu. Iya. Itu mobil nggak pernah gelinding ke tempat taklim. Mau taklim kemudian biasa, niabah apalagi taklim. Nah, ada itu Pak. Punya mobil itu ada. Ini kan? Loh, oh itu kan tadi bukan itu. Ada saya bilang bukan tayo, bukan. Tayo mah jangan tanya lagi itu mah. Tayo. Ada itu. Diselimutin aja, takut apa? Bannya gundul. Diselimutin aja. Ada itu Pak. Naib tahu. Oh iya, ada Pak.
Hah? Perpajangan itu. Masya Allah. Ya akan ditanya itu. Untuk apa harta itu? Orangnya datang. Kok nanya lagi? Kalau datang berarti tadi nggak disebut tadi ya. Apa namanya? Di mobilnya dipakai berarti kan? Hah? Ngelinding ke tempat taklim. Wah, Masya Allah. Ada lapangan apa? Gaza di sana, lapangan Gaza. Pak, heli pun bisa, bilang jawabnya. Heli pun bisa gitu, Pak. Heli bisa di sono gitu kan. Heli bisa. Iya. Heli bisa di sono, jangan khawatir tuh. Bisa heli itu. Bener terus. Masya Allah. Heli bisa itu. Bisa, lapangan Gaza bisa, untuk heli bisa itu. Masya Allah. Bisa heli itu. Itu. Nanti kalau enggak Masjid Al-Furqon Pak, atas ini pakai dicor Pak, buat mendarat ini helikopter Pak. Pak Ustaz Safri, dicor sana ini atas ini. buat apa namanya, parkir helipad nanti kan. Bisa itu kan. Bisa. Bisa. Loh, seperti tempat lempar jumroh itu kan Pak, atasnya buat parkir heli itu Pak, buat para kepala negara yang melempar jumroh itu kan, mereka nggak turun Pak, nggak kayak kita. Oh ya betul mereka. Orang wukuf aja mereka pakai heli di atas gitu Pak, nggak turun mereka Pak. Emang kita nggak turun itu kan? Oh iya. Bukan untuk wukuf, kalau motor lain. Kalau sekarang kalau tawaf pakai mobil listrik sekarang, ya pakai mobil listrik. Betul itu sekarang kalau tawaf pakai mobil listrik. Mas Diranto belum ke sana sih. Oh, oh iya. Ayo nanti lagi bareng-bareng. Pengen wali yang memimpin gitu ya. Kita Jakarta Barat berangkat gitu. Iya itu. Itu nikmat banget tuh kalau wali yang memimpin ya. Ya? Oh gitu ya. Celengan ada, isinya kagak ada. Dan yang keempat adalah hartamu dikemanakan tadi ya. Hartamu dari mana? Yang ketiga kemudian dikemanakan. Disebutkan untuk apa? Untuk ibadahkah atau tidak? Untuk masalah atau maksiat. Dan yang terakhir adalah ma'amilta ma'alimta. Penting nih Pak. Bu. Ma'amilta ma'alimta. Apakah ilmumu sudah Bu, apakah ilmumu sudah Jadi taklim ini bukan cuma rutinitas, malam Jumat, kemundiran, minggu sore, riasa, sepekan, sebulan sekali, niabah. Bukan rutinitas itu, tapi ini kita nggali ilmu, dapat ilmu, harus diamalkan. Harus ada perubahan dibanding orang-orang yang tidak biasa taklim. Sering saya bilang, ini kan tukang taklim, harus beda dengan orang yang tidak taklim, harus beda. Jadi dari segi amal tadi, ilmu iya, dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya. Udah habis. Nggak kelihatan ini? Nggak kelihatan. Ya. Karena kata Allah, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu, orang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Betul, tapi nggak cukup ya. Kita hanya berilmu tanpa ada amal. Jadi keselarasan antara amal dan ilmu ini penting. Gitu ya. Ini sangat penting. Jadi ini para ikhwan akhwat sekalian, jadi nanti kita akan dipanggil oleh Allah bersama imam kita, di mana kita akan diminta tentang 5 hal. 5 hal ini nggak banyak Pak. 5 hal tadi ya Pak, apa jadi Pak? Masa muda digunakan untuk apa? Umur dihabiskan untuk apa? Hartamu dari mana? Dan dikemanakan. Yang kelima, apakah ilmumu sudah diamalkan? Ini nanti bersama imam akan bertanggung ini. Paling tidak kita sudah punya apa? Oh, kita punya imam. Nah, yang belum punya imam ini harus segera. Jangan sampai nanti nasibnya seperti apa tadi? Anak-anak itik, pitik, anak ayam kehilangan induknya. Kenapa nggak punya imam? Kalau saya baca tafsirnya nanti disebut segini nih Bang Ade, ya. Ada tafsirnya begini. Fulan, umatnya imam ini disebut gitu. Kalau saya baca tafsirnya, si fulanah, imam ini disebut nanti. Disebut seperti itu tafsirnya ya Pak, tafsirnya. Gitu. Tapi yang jelas tadi dengan imam kita. Tapi tadi penafsiran itu seperti ada.
Tapi ada penafsiran yang sangat salah, nggak boleh ditoleh, yaitu mengatakan akan dipanggil bersama ibunya. Kata imam tadi disebutkan ibu, itu nggak perlu di ini. Tapi yang paling tidak yang tadi ya, yang kedua itu bisa juga dibenarkan. Tapi yang pertama yang paling jelas tadi ya Pak, bahwa setiap kita akan dipanggil dengan imam yang kita beat, yang kita angkat. Ya, jadi bukan, dan imam yang kita taati tadi ya. Jadi bukan sebatas apa? Imam-imam simbol doang, ya punya imam tapi nggak ada taat. Berarti taat itu prinsip hidup dalam al-jamaah. Mungkin itu saja para ikhwan awas sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.